Apa kabar GGA Pusat? Salam dari GGA BSD. Saya serasa kayak pulang ke rumah ya. Maksudnya bukan pulang kampung sih, cuma maksudnya saya kayak punya 2 rumah gitu. Punya 2 rumah ya saudara. Kuningan Place di KP ini, aduh luar biasa ya. Banyak sekali nostalgia di sini. Nostalgia lagi. Sorry. Tapi emang benar-benar saya rasa cocok juga kali ya kalau dibilang rada gila juga ya. Ini yang kita alami di sini luar biasa saudara. 20 tahun ya. Saya ini memimpin itu dari core team tuh udah 15 tahun. Kita alami semua ya. Badai. Kita alami gelombang, naik turun. Di tempat ini kita alami semua. Kita alami yang namanya sukacita. Kita alami yang namanya hadirat Tuhan. Di tempat ini kita menangis. Di tempat ini kita kepahitan. Di tempat ini kita tersinggung. Ya. Di tempat ini kita bertobat. Ya, di tempat ini juga kita semakin mengenal Tuhan. Amin, saudara. Jadi banyak kenangannya. Banyak kenangannya di Kuningan Place ini. Dan kalau saudara masih di tempat ini, betul-betul saudara adalah lebih dari pemenang. Amin. Ya. People come and go. Orang datang dan pergi. And people go and come. Balik aja ya. Orang pergi dan datang kembali. Saya rasa ini satu-satunya gereja yang betul-betul aman loh. Secure. Untuk kita buat kesalahan atau buat kita sedang pahit atau kita kecewa nih kita keluar. Atau ada problem lain. And then one day aduh gue kangen balik lagi. Aku kangen balik lagi ke Kuningan Place. Aku rindu hadirat Tuhan yang pernah dibagikan. Firman yang disampaikan apostle. And then kembali lagi. Wow itu saya cuma lihat di GGA loh. Jarang tempat lain. Dan itu semua terjadi karena apa? Kita lihat bagaimana apostle kita berubah. Amin. 6 tahun beliau belajar SS berdiam. Bawa jiwanya ke Tuhan. Dan saya mengucap syukur sekali karena apa? Beliau betul-betul take note ini sebagai sesuatu yang serius banget. Karena jujurnya beliau itu sangat-sangat cinta Tuhan dan beliau sangat cinta jiwa-jiwa. Ya. Dan waktu beberapa yang sudah di luar dan kembali lagi. Saya di situ saya coba bisa menyaksikan, wow, ini nih kasih Bapak nih. Ini nih kasih Bapak. Saudara tahu kan yang firman anak terhilang? Ada yang terhilang kan ada dua. Gak hanya si bungsu, si sulung juga terhilang. Betul? Betul ya? Nah, tapi saya lihat di situ, pasal ini benar-benar hatinya benar-benar lembut sekali. Pasal mau dibentuk, pasal mau melalui prosesnya. Dan saya juga ikut akhirnya. 4 tahun terakhir saya ikut diundang sama pasal juga ikut kelas konseling dan sampai sekarang. Nah saya ngalamin yang namanya tadi yang pasal bilang transformasi. Jadi kalau saudara di tempat ini sebetulnya kita gak berbicara soal saudara duduk di tempat ini nikmatin firman pulang sudah. Bukan, ada tujuan, ada purpose saudara di tempat ini. Pasal mau supaya setiap kita itu bertumbuh menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Setiap kita ada panggilan. Setiap kita ada sesuatu yang khusus yang Tuhan taruh di dalam hati kita masing-masing. Ya. Di sini luar biasa ya. Beda sama di sana ya. Groginya juga 2 kali lipat nih. Tapi kasih karunia Tuhan lebih dari cukup. Amin. Immanuel, God is with us. Saya bangga, kemarin minggu lalu saya bilang saya bangga loh sama member sel saya ya. Saya bagikan dari Kolose 3, waktu di Kersal kita bagikan. Kolose 3 ayat 20.
Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhan juga kok kita menerima upahnya. Waktu itu kita tantang, challenge setiap member. Ayo, bukan waktunya lagi kamu ditunjuk-tunjuk, di jadwal-jadwal, hari ini kamu usher, hari ini kamu bukan. Udah gak begitu deh. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bahkan Martin Luther pernah bilang di quote-nya, saya itu ngiket tali sepatu saya itu untuk Tuhan loh. Nah, hari berlalu, minggunya kita usher. Saya udah gak poin lagi, gak usah tunjuk-tunjuk. Saya bikin daftar aja, istri saya bikin daftar. Siapa yang mau jadi usher? Puji Tuhan saudara. Daftar banyak semua, 70-80%. Praise the Lord. Amin. Kita lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Bukan untuk, buat nyenengin, tadi pasal udah jelas banget. Buat nyenengin pemimpin. Buat apa dibilang lagi, cari muka apa, semua. Gitu kan. Saya juga mikir, iya ya. Selama ini saya hampir 11 tahun tuh. Kita kayaknya, ya itu ya, karena kita craving kan, kita kepengen diakui, pengen diterima, pengen dihargai. Kita lakukan tuh kadang-kadang melenceng buat Tuhan, tapi kok juga ada kayak kepengen gitu loh. Kepengen kita tuh di sampingnya beliau gitu kan. Makanya waktu di firman Tuhan dia ada firman yang bilang, dikatakan begini, emaknya Zebedius ya kalau gak salah ya. Tuhan, kalau kamu nanti diangkat di sana, tolong dong anakku di kanan sama kiri. Katanya, dia ributin posisi kan. Yang lainnya marah. Murid-murid lainnya kan marah. Dia bilang, wah gak bisa gitu loh. Wah gini. Nah disitulah muncul istilah yang dinamakan apa? Servant leadership. Servant leadership. Tema hari ini adalah merdeka untuk melayani. Dengan kurung buka adalah hati seorang gembala. Tapi jujur ya, saya lebih kagum lagi loh sama usher-usher di tempat ini. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk usher di Kuningan Place. Kalian tuh bedanya gini ya. Siapa yang pernah ke GGA BSD? Ada segelintir sekitar 20 orang ya. Di GGA BSD itu kamu masuk di lobi, pencet lift, naik ke atas, buka, belok kiri, belok kanan. Lurus saja, udah panggung di depan ya. Kalau di sini saudara naik turun, ke lorong ini, ke lorong itu. Luar biasa loh. Ya, benar-benar butuh effort lebih ya. Tapi upahnya besar. Ya saudara ya, anggap aja kayak ini ya, fitness gratis ya saudara ya. Saudara naik turun, itu luar biasa. Jadi saudara berbahagialah saudara melayani tempat ini. Jangan berbeban berat ya. Karena Tuhan mengasihi kita semua dan saudara akan menerima upahnya. Benar, habis pulang dari sini juga saya harus persiapin diri untuk ke BSD. Saya juga fitness juga saudara. Saya bawa 2 kontainer isinya drum sama perlengkapan usher. Saya masukin ke mobil saya dan kita bawa ke GGA BSD Anabatik. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, kalau kita berbicara tentang gembala hati seorang gembala, tidak bisa jauh dari yang namanya servant leadership. Saat ini sedang dikumandangkan, digaung-gaungkan untuk kembalinya cara kepemimpinan yang baru. Yang mana sih sebetulnya kepemimpinan yang benar seperti apa? Yang benar, yang bagus itu seperti apa? Dan banyak semua cara kepemimpinan itu gagal. Ya. Nah ditemukanlah yang ini namanya servant leadership. Kalau nggak salah yang namanya Richard Greenleaf tahun 1970-an ya. Dia baru nemuin sistem kepemimpinan dari servant leadership. Tapi sebelum itu sebetulnya Tuhan Yesus sudah dari dulu dia memberitahukan bahwa kepemimpinan yang terbaik itu yang seperti yang diajarkan. Itu ada kita buka dari Markus 10 ayat 42 sampai 45. Markus 10 ayat 42 sampai 45. Inilah asal mulanya muncul kata the servant leadership. Saya bacakan ya, saudara ya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa
memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, disinilah muncul pertama kali kata servant leadership. Jadi seorang pemimpin, tapi dia mau melayani. Kalau saya bisa gambarkan ya, ini hati seorang gembala ya seperti itu. Dan selain hati seorang gembala ya tadi, hati Bapak, ya. Seperti apa? Jadi seperti apa gambaran dari seorang gembala yang baik? Ada di Yohanes 10 kan? Tapi saya mau kita sama-sama nyanyikan lagu Engkau Gembala yang Baik ya. Saudara tahu lagunya? Ini gambaran dari gembala yang baik. Gimana lagunya? Engkau gembala yang baik. Coba nyanyikan sama saya. Kau menuntun hidupku. Lanjut. Dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Rasakan suara saya mulai naik nih levelnya saudara. Suara saya agak parau ya, maaf saudara. Karena minggu lalu saya baru kontribusi untuk diminta untuk bawakan di rumah duka firman Tuhan, ibadah penghiburan untuk Ibu Uti. Ibu Uti yang baru minggu lalu meninggalkan kita di sini ya. Itu kita pulang pakai mobil HRV, tahu saudara mobil HRV ya, itu bertujuh saudara. Jadi pepes-pepesan tuh, pepes-pepesan kita, pepes-pepesan. Nah di mobil itu kita tarik suara ya, kita tarik suara, kita nyanyi, tarik suara. Akhirnya suara saya pecah saudara, saya pecah. Cuman memang saya belajar katanya, kalau latihan vokal emang begitu. Kalau udah pecah tuh nanti tambah bagus ya. Tadi bagus ya saudara, saya nggak tahu ya. Saudara, tapi saya menikmati untuk melayani di rumah duka. Soalnya dalam 3 minggu saudara, 3 minggu saya di rumah duka melulu. Betul, 31 Juli Tante Hedi meninggal, ya kan. Situ saya bawain juga pasal guide saya, firman Tuhannya tentang kerajaan Allah. Saya kaget tuh. Itu emang kalau anointing turun tuh kita kadang-kadang gak ngerti gitu, saya juga gak ngerti gitu. Saya bawain tentang bahwa Allah kita itu kerajaan. Kerajaan Allah itu sebuah negara, ini bukan soal agama. Kita bukan ikut agama Kristen, nanti perang sama agama lain, bukan. Ini tentang kerajaan. Kerajaan surga itu kerajaan. Ada pemerintahan, ada sistemnya, semuanya. Dan memang terbukti kok, sampai detik ini yang punya dasar kepemimpinan tuh kingdom ya, kerajaan itu lebih solid ya, lebih kuat ya dibandingkan yang demokrasi. Demokrasi akar katanya aja demo, ya kan? Ya demo aja terus gitu kan. Kalau kingdom itu pemerintahannya teratur, tertib. Semua orang tahu dia harus menempatkan diri, otoritas bagaimana, itu ada semua. Makanya lebih teratur. Kalau di kita kan yang paling teratur lumayan ya Jogja ya. Yogyakarta, ada Sultan Hamengkubuwono, ya kan? Apa-apa murah, rakyatnya ramah, makan gudeg malam-malam 10.000 enak gitu ya saudara ya. Ya, jadi saya ngomong tentang kingdom, saya beritakan, saya bilang, saudara tahu nggak? Aduh saudara sering deh datang ke rumah duka deh. Benar, pengkhotbah bilang, ada lebih berbahagia kalau kamu pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena disitulah berakhirnya segala sesuatu. Ya, orang-orang yang datang ke rumah duka itu orang-orang yang bijaksana. Bijak, saya dapat banyak hikmat sekali dengan saya datang ke rumah duka.
Kalau di rumah duka tuh siapa yang hadir. Mau itu BCL kek, mau itu orang kaya kek, mau siapa kek. Mereka gak bisa ngomong apa-apa. Gak ada sesuatu dalam diri mereka bisa banggain. Gak ada. Saya ingat Yeremia 9 bilang ayat 23 sama 24. Janganlah kamu bermegah karena kebijaksanaanmu. Janganlah kamu bermegah karena kekayaanmu. Janganlah kamu bermegah karena kekuatanmu. Kalau udah di rumah duka gitu. Mau punya perusahaan apa tuh duduk aja di situ. Tunduk. Why? Tinggal nunggu antrian kapan? Kapan antrian saudara di situ? Gak ada yang tahu. Umur berapa kita dipanggil Tuhan kita gak tahu. Dan saya beritakan di tempatnya Tante Hedi. Saudara tahu ujungnya kita tuh apa? Masa depan kita tuh ke depan kemana? Masa depan kita, kerajaan Allah akan turun. Bumi yang kita sekarang tinggal dengan berbagai problema, permasalahan hidup. Ini kan akan hancur. Sudah dikasih tahu. Saya nonton kemarin Kanada, Hawaii. Wow, itu kan Matius 24. Sudah jelas tanda-tandanya. Lah kalau kita udah diperingatin kayak gitu, kita masih ketakutan. Lah gimana yang gak dikasih tahu? Gimana yang kasih tahu? Shock mereka. Apa ini? Ya kan? Tapi kita sudah dikasih tahu peperangan antara bangsa-bangsa. Ya, gempa bumi. Gempa bumi hampir tiap minggu sekarang. Tergantung rektornya, kerasa gak kita? Gitu kan? Semua udah kasih tahu. Dan endingnya kerajaan Allah akan turun. Bumi, di posisi bumi ini akan diubah menjadi kerajaan 1000 tahun. Dan kita semua di tempat ini ada di dalamnya memerintah bersama dengan Tuhan. Amin. Amin saudara. Saudara percaya enggak? Saudara percaya? Saudara percaya saudara bagian dari kerajaan Allah 1000 tahun? Panjang. Di bumi paling hebat-hebat 100 lah. 1000 tahun loh. 10 kalinya. Enjoy deh tuh. Mau ngapain. Dan di sana gak ada ratap tangis dan duka cita loh. Ratap tangis duka cita hanya di bumi. Mau meratap, mau menangis silakan di muka bumi. Tuhan kasih free will. Karena kita harus proses semua kehilangan-kehilangan kita, penderitaan-penderitaan kita. Dengan satu tujuan. Supaya kita berlutut. Berlutut di hadapan Tuhan. Kan semua balik ke Tuhan. Semua akan kembali ke Tuhan. Gak ada sesuatu yang bisa kita pertahankan buat diri kita sendiri. And then saya gak sadar saya bilang. Endingnya nih nanti nih di bumi nih. Endingnya. Antikris muncul kan. Teknologi semua kan support. Support semua layar-layar lebar di depan GI apa. Semua itu kan sebenarnya support. Nanti waktu dia muncul, kan serempak tuh. Pemerintahan antikris berkuasa ini bisa nopang ekonomi dunia nih katanya kan begitu. Setelah itu 3,5 tahun ya kan. 7 tahun masa pemerintahannya. Lalu Yesus akan turun di Bukit Zaitun di sebelah utara Yerusalem. Yang Muslim juga ngakuin yang seberang. Mereka tahu Isa Al-Masih akan turun di sebelah utara untuk menghancurkan antikris. Di mereka bilangnya Dajjal, di kita bilangnya antikris. Wah, waktu ngomong itu saya agak sadar gak sadar tuh. Ternyata memang keluarga besar Tante Hedi juga banyak yang dari seberang. Dan waktu saya bilang, loh kalau sampai tertulis bahwa Yesus turun ke muka bumi dan dia diberikan kuasa penuh oleh Allah Bapa, memegang pemerintahan raja di atas segala raja, pemerintahan yang tertinggi untuk menghakimi semua manusia, semua. Kalau diberikan otoritas tinggi itu, kita sebaiknya hormat dan takut akan Tuhan. Kita gak bisa main-main. Saya gak tahu ternyata keluarganya banyak yang pengacara. Saya gak tahu. Tapi ya itu fakta. Saudara mau percaya, gak percaya, itu fakta. Saudara gak percaya paling nanti saudara gak lihat saya lagi. Udah gak ada si Sugi kemana tuh? Udah diangkat gitu ya. Seperti itu. Gembala itu sangat perlu. Karena apa? Dunia tanpa pemimpin. Kita semua tahu dunia ini hancur karena kita kekurangan pemimpin. Krisis pemimpin. Kita butuh pemimpin.
Kita butuh pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang punya hatinya Tuhan. Betul saudara? Sampai dikatakan, ini nyambung dengan yang Apostle khotbahkan dari ayat dari Hakim-Hakim 21 ayat 25. Di mana dikatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tidak ada raja loh waktu zaman itu. Bukan gak ada raja, raja ada, tapi raja-rajanya jahat semua. Raja-rajanya jahat semua. Di zaman itu banyak sekali yang katanya kan ada yang membangun mesbah. Manasya membangun mesbah untuk Baal, bahkan membuat patung Asyera. Itu bayinya dilempar ke sebagai korban bakaran loh, ke dalam api loh saudara. Saking rusaknya seperti itu. Jadi Tuhan marah sekali waktu itu karena raja-raja ini tidak bertindak seperti yang Tuhan mau gitu. Mereka pakai cara mereka sendiri. Dan itu menimbulkan sakit hati Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, kita dunia ini sedang kacau, butuh seorang pemimpin, butuh seorang gembala. Gembala-gembala, tadi dikatakan gembala yang baik itu kan menuntun dombanya, merawat dan lain-lain, ya kan saudara? Kenapa sih domba-domba tuh perlu dipelihara, perlu dirawat? Saudara tahu sifat domba? Domba itu ya saya pernah dengar, domba itu kadang matanya suka rabun. Suka ada lalat-lalat tuh, sampai pakainya perlu diminyakin, ya kan? Perlu diminyaki. Lalu juga saya pernah nonton ya, domba itu kalau udah kebalik, begitu ya, dia gak bisa balik sendiri loh. Dia gak bisa balik sendiri, bisa mati di situ sampai mateng loh saudara. Ada satu lagi yang lucu nih, coba diputar, Bro Sony saya minta diputar. Ini salah satu nih, kenapa domba-domba itu perlu digembalakan? Saudara lihat, kalau ada firman bilang kan, babi balik ke kubangan ya. Ini kalau domba balik ke got. Penting loh, penting sekali ya. Minggu lalu kita merayakan hari kemerdekaan kan, 17 Agustus. Yang ke-78 tahun. Tapi apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Visi kita sudah merdeka, apakah jiwa kita sudah merdeka? Merdeka untuk mengasihi, merdeka untuk mengampuni, merdeka dari semua emosi negatif yang membuat kita itu jauh dari Tuhan. Ya, di tempat saya baru diterima masuk ke grupnya Pak RT setempat. Lalu saya bilang sama member sel saya, 17-an kalian jangan ngerem di rumah dong. Jangan ngerem di kamar aja, keluar, kenalan tuh, ikut lomba kek, makan kerupuk kek. Makan kerupuk mau yang kecil, yang gede juga ada tuh kerupuk gede itu. Gaul sama warga di sana, coba siapa tahu ada domba-domba terhilang, ya kan? Ya, saya kebetulan ngobrol sama Pak RT-nya, ngobrol silaturahmi, ya kan dari seberang semua. Sorenya saya dapat teks dari Pak RT-nya. Pak ada yang bunuh diri. Hah? What? Bunuh diri? Iya, ada satu dari rumah saya tuh masuk gang, itu ada dia pedagang pecel ayam atau apa gitu. Bunuh diri, gantung diri saudara. Pakai sarung. Saya bilang, wow ini kan 17 Agustus ya. Ada orang yang gak merdeka loh jiwanya. Waduh saya miris banget, gile ya kalau gue tahu tuh. Belanja aja makan, beli ayam, pecel ayam, duduk aja nongkrong gitu. Wow, benar-benar urgent sekali untuk bangkitnya pemimpin yang punya hati seorang gembala. Saya mau kita buka dari Yeskiel 34. Ini pasal tadi info sama saya, Sugi pasal akan khotbah jam 10.30 di Sampurna Building ya. Pasal selesai jam 10.30. Ya Tuhan, aku mau selesai jam berapa ya Tuhan? Saudara mau selesai jam berapa?
Jam 1 atau udah nyanyi, perutnya udah nyanyi belum? Perutnya udah nyanyi belum? Ya, dulu saya nggak ngerti panggilan saudara. Saya ke gereja itu cuma buat nyetor muka bentar, lalu udah di kursi udah mikir, gue makan di mana ya? Ada promo apa nih? Oh ini nih Hana Masa di. Oh iya. Kayak gitu tuh saya dulu saudara. Ya, saya bilang ini kayaknya saya bukan domba deh dulu, saya kambing deh kayaknya. Ya, oke. Sampai mana tadi? Oh iya. Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 10. Saudara ikuti aja ya, saya baca saudara ikuti. Ya, ini kan iman buat saudara juga, amin. Tuhan, gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka. Dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka. Sehingga mereka tidak terus lagi menjadi makanannya. Keras ya, keras sekali ini. Domba-domba itu yang dikatakan di firman Tuhan ini adalah raja-raja. Yang di hakim-hakim itu, raja-raja yang jahat. Mereka berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Mereka mempersembahkan korban-korban Baal. Mereka gak peduli. Gak peduli sama domba-domba. Waktu saya baca ini, saya gemeter. Saya bilang, kalau aku tidak bangkit sebagai seorang gembala, maka domba-dombaku akan diterkam oleh serigala yang jahat. Karena saudara, setan itu tidak takut sama domba. A.W. Tozer bilang, setan, the devil itu tidak takut sama domba-domba. Setan hanya takut sama gembala. Jadi tempat yang paling aman untuk domba-domba itu adalah di samping gembalanya. Dan kalau saudara mau renungkan, setiap saudara tempat ini adalah gembala. Saudara adalah gembala di rumah saudara masing-masing. Domba-domba kita, ada pasangan kita, ada anak-anak kita. Di tempat kerja, saudara juga gembala. Ada anak buah, ada karyawan. Apakah saudara menyadari ada benih hati seorang gembala dalam diri saudara sekalian? Kalau tidak, masyarakat kita akan hancur. Keluarga kita akan hancur. Kenapa? Karena keegoisan kita.
Kita maunya menggembalakan diri kita sendiri. Apa yang enak buat daging saya? Apa yang enak buat kenyamanan saya? Gereja, saya membacakan dari buku Day by Day. Bagus banget ya, dari halaman 94. Dikatakan begini. Gereja itu penuh dengan anak-anak bungsu yang berkelana dari kasih Allah. Setiap kali Allah tidak memenuhi ekspektasi mereka. Gereja juga penuh dengan kakak-kakak sulung yang mudah marah, pahit, dan menggerutu. Saya mengenal kedua watak ini dengan baik. Saya pun bisa terhubung dengan kedua watak tersebut. Namun banyak orang-orang yang penuh keputusasaan dalam mencari figur-figur ayah-ayah dan ibu-ibu dalam iman yang mampu memeluk, mengasihi, memberi empati, hadir dan mengampuni dengan bebas. Itulah kasih tanpa syarat apapun. Sesuatu yang dunia hanya dapat memahami sedikit saja untuk menjadi orang semacam itu. Dan itu tidak terjadi secara alamiah. Menjadi seorang gembala butuh proses. Amin saudara. Kita lihat bagaimana pasal kita juga diproses. Ya. So, ini adalah satu wake up call buat kita. Untuk kita bangkit. Karena dunia yang kita kenal ini pengaruhnya semakin jahat. Gak hanya terang-terangan mereka menyerang. Tapi dia susupin pelan-pelan. Halus sekali sampai kita tuh gak notice kadang-kadang. Ada yang namanya jasa sewa pacar di Twitter mendadak viral. Sebenarnya jasa sewa pacar ini bukan hal yang baru dalam dunia kencan. Dalam dunia kencan bukan cuma kencan online yang jadi pilihan kaum jomblo. Tapi juga sewa pacar. Di Twitter beberapa akun bahkan menawarkan jasa untuk menjadi penyewa teman harian dengan tarif yang berbeda-beda. Namun tidak cuma di Twitter. Jasa sewa pacar ini juga ramai di media sosial lainnya seperti Facebook sampai website sendiri. Ini saking gampangnya gadget di tangan kita. Itu kayak gini-gini gampang. Mereka buka tarif dari 7.000 rupiah. Uang jajan anak TK. Ya. Jadi kalau kesepian, gak ada yang ngajak ngobrol, masuk aja ke chat-chat begini. Dan di dalamnya ternyata apa? Dilecehkan. Banyak yang trauma. Ini Jakarta Pusat. Banyak yang datang ke konselor, psikolog, psikiater loh. Anak-anak muda, anak-anak yang remaja ya. Wow ini gak main-main nih. Ya. Apakah kita sadar? Apakah kita sadar saudara? Ya, saya jujurnya mau bicara, gembala itu tidak hanya pria. Gembala itu juga wanita saudara. Di firman Tuhan itu Abraham itu gembala. Ishak gembala, Amos gembala, Daud gembala. Mereka raja, Daud kan raja, track recordnya gembala. Ya, tapi gembala itu ada perempuan juga. Ya, Ribkah gembala, anak-anak Yitro itu gembala juga. Ya, mungkin di sini ada yang single mom, you are gembala. Tapi saya mau khusus sampaikan pesan juga kepada para ayah. Dan juga calon-calon ayah. Ya, yang suatu hari akan menikah. Saudara tangkap pesan ini. Sebab kalau tidak, saudara tanpa sadar akan mengulangi kesalahan yang orang tua saudara bikin. Gak sadar. Itu di bawah alam sadar kita. Kita akan ulangi kesalahan yang orang tua kita bikin. Ya. Ada satu berita waktu itu di tanggal 12 Agustus. Ya kita lihat sekarang penjara laki-laki itu lebih banyak dari penjara perempuan loh saudara. Dari situ aja kita bisa lihat tolak ukur. Seorang pria yang tidak takut akan Tuhan memiliki kemampuan, kapasitas untuk menghancurkan tidak saja keluarga, tapi masyarakat loh. Di sini Detik News. Ada berita, ini di Depok nih, deket nih sama saya juga nih. Gak pernah lewat nih. Di Depok ada seorang anak berumur 23 tahun.
Dia membunuh ibunya, ditusuk 50 kali saudara. And then ayahnya dia bacok lalu dia sembunyikan di kamar. Aduh saudara, anak umur 23 tahun bisa sejahat ini saudara. Kalau kayak gini gimana nih pola asuhnya nih. Jadi satu dia bilang di situ, apa sih yang memicu kamu untuk melakukan tindakan kejam kayak gitu? Orang tuanya tuh dari kecil sampai gede dimarahin terus. Dimarahin terus anaknya, dimarahin. Satu titik tiba-tiba orang tuanya bilang gini, kamu coba deh, kamu mikir deh. Sejak kamu dari lahir nih sampai gede sekarang, tunjukin satu hal yang bikin bapak ibu bangga sama kamu. Itu doang. Kena di mental. Langsung dia lakukan tindakan ini. Udah babi buta. Jadi kalau kayak gini berarti saudara sedang membangun keturunan ilahi atau monster. Ini monster ini, gak sadar. Sementara di gereja tadi pastor bilang apa yang diajarkan? Jangan taruh identitas kita, prestasi, di prestasi kita, di materi kita, di popularitas. Semua kita lahir kan disedotnya ke sana, bukan tidak boleh loh. Boleh, tapi bukan untuk membuktikan. Saudara harus betul-betul identitas kita sebagai anak Allah itu harus berakar kuat dulu. Sehingga segala sesuatu yang saudara lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kamu mau cari namamu sendiri gitu. Bapak Yeremia bilang tadi, jangan kamu berbangga karena kekayaanmu, kebijaksanaanmu, kehebatanmu. Tapi barang siapa mau bermegah, hendaklah bermegah karena yang demikian. Karena kamu mengenal aku, memahami aku bahwa akulah Allah. Akulah Allah yang mengajarkan apa yang benar, Allah yang adil, Allah yang penuh kasih di muka bumi ini. Itu semua yang aku suka. Ya, saudara. So, ada lagi dibilang pentingnya peran ayah bagi anak. Di slide nomor 10. Ini dari KPAI ya. Dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia disampaikan. Pentingnya peran ayah bagi anak. Fenomena fatherless mungkin kurang awam di tengah kalangan masyarakat. Fatherless diartikan sebagai anak yang bertumbuh kembang tanpa kehadiran ayah. Atau anak yang mempunyai ayah tapi ayahnya tidak berperan maksimal dalam proses tumbuh kembang anak, dengan kata lain pengasuhan. Dan Indonesia berada di urutan ketiga di dunia sebagai negara tanpa ayah. Fatherless country. Anak-anak yang mengalami fatherless biasanya merasakan 1. Kurang percaya diri. 2. Kecenderungan untuk menarik diri di kehidupan sosial. 3. Rentan terlibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang. 4. Rentan melakukan tindak kriminal dan kekerasan. 5. Kondisi kesehatan mental yang bermasalah. 6. Munculnya depresi. 7. Pencapaian nilai akademis yang rendah. Meskipun anak memiliki ayah, namun mereka tidak mendapatkan pendampingan dan pengajaran dari sosok ayah, maka tetap berdampak buruk bagi perkembangan masa depannya. Wow, penting sekali ya saudara ya. Nah, saya mau share selama saya dibentuk jadi pemimpin di GGA. 11 tahun itu dari 15 tahun, 11 tahun itu saya benar-benar stres dalam arti gini loh. Saya tuh biasa cuman ngajak orang ke gereja, ngelayani di rumah sakit. Tapi kok ini beda ya. Pas masuk ke GGA tuh kita diajarkan untuk kita itu benar-benar bisa menuntun orang, ya kan. Bagaimana orang itu bisa mengalami transformasi. Tapi waktu itu kita tidak diketemukan tentang EHS ini. Buku EHS ini gak ada. Jadi saya waktu itu saya ingat banget tuh. Sini ada KAD gak nih? KAD sama, ada KAD ya? KAD sama Cece Tanti. Kita janjian tuh di TA tuh. Di TA di lantai atas tuh. Kita ngomongin strategi. Ayo kamu pegang yang ini dong, kamu layani. Saya stres, saya gak bisa saudara. Jujur saya gak bisa. Saya gak bisa. Itu saya bingung, wah gimana ya gitu ya. Ini bagaimana nih. Lalu saya juga ngalamin di mana saya itu trauma.
Ada di sini, ada cici saya, Cifafa ya. Waktu itu beliau bilang, kamu harus begini, kita harus begini-begini. Aduh, saya udah rontok tuh waktu itu, udah burn out tuh. Saya udah kayak drum tuh bolong semua. Jadi mau masukin air kayak gimana, bocor aja semua. Semuanya habis gitu, saya nggak kuat lagi. Di situ, wah saya stres banget, saya stres. Saya stres ternyata apa, semua itu dipakai sama Tuhan untuk memproses saya. Untuk goncangin apa yang tersembunyi dalam saya. Tersembunyi dalam saya yang bikin saya tuh, ada apa ya ini ya? Kok aku gak bisa mengasihi seperti yang Tuhan mau ya? Kok kayaknya aku tuh terbatas gitu loh. Kayaknya maksudnya gak bisa, memang kita limitless, terbatas, kita punya batasan. Tapi kok gak bisa luas gitu. Kayaknya beban sekali buat saya gitu. Beban banget buat saya. Ya, akhirnya saya ingat tuh, saya di konseling tuh 2 kali. Konseling 2 kali dalam 4 tahun itu ya. Dalam 4 tahun itu saya di konseling waktu itu tanpa sengaja loh. Dari saya terluka sama Cifafa tuh karena kata-kata harus. Beliau gak sengaja, tapi luka itu mendalam di dalam saya. Lalu saya janjian ketemuan lah di The Nest di bawah sini kan. Di bawah situ saya duduk tuh di Asian Corner sini. Udah ada Cisara di situ, ditemenin sama Cimaria. Wah itu Cisara kasih telinganya, saya cerita, wah nggak bisa, saya ngerasa tertekan begini, saya cerita semua. Lalu Cisara bilang gini, coba kamu ulangi deh kata-kata kamu deh, kamu ngomong kok harus. Apa sih yang membuat kamu tuh itu jadi sebuah keharusan gitu loh. Apa yang di masa lalu kamu yang bikin kamu tuh kok harus gitu. Saya dibawa saudara, saya dibawa masuk ke waktu doa tuh saya dibawa masuk ke masa kecil saya. Di mana waktu itu saya ingat mama saya kan 3 kali ya masuk rumah sakit jiwa loh. Itu goncangan buat saya. Itu berat banget buat saya hadapin tuh. Sebagai seorang anak kecil tapi kamu udah nanggung beban emosi seperti itu. Dan di situ tuh saya gak sadar. Saya itu kayak bersumpah. Aku harus nyenengin mamiku. Aku harus selamatkan dia. Aku harus tanpa sadar tuh kebentuk. Makanya waktu dipencet itu sama Cifafa harus meledak saya. Gak kuat saya. Tapi melalui kejadian itu di The Nest. Udah saya gak peduli orang kanan kiri, saya udah gak peduli. Saya nangis di situ. Nangis terisak-isak. Dan tangan Tuhan masuk. Dia operasi saya. Waduh, saya bilang, Tuhan mulai sembuhin. Yang kedua, waktu itu kita ada grup Zoom. Di grup Zoom itu sebetulnya ada 7-8 orang, 9 orang. Pada gak datang. Yang datang cuma saya, Cisara, sama Cimeri. Ya udah dong, gua aja jadi pasiennya ya kan. Gua jadi pasiennya. Ya cerita aja. Saya dibawa ke peristiwa masa lalu saya. Dimana waktu saya kecil SD, itu papi mami saya berantem. Mami saya lari, buka pintu, jeder, tengah malam tuh. Dia lari ke saya. Saya kaget, saya bilang, Mama, ada apa, Ma? Ada apa? Papa saya di belakang udah pakai ban pinggang. Ban pinggang zaman dulu tuh ada ujung pentolannya saudara. Sabet, saya langsung puter badan saya protek mami saya. Jangan pukul, saya bilang gitu. Papa saya berhenti. Tapi udah terjadi, ada yang sempat nuncep ke kaki mami saya berdarah. Itu saya trauma banget sebagai anak kecil, saya trauma banget. Nah di situ waktu di konseling itu, itu saya nangis di situ. Lalu Cimeria dia bilang ya, kamu waktu kejadian itu, kamu bisa lihat gak ada Tuhan Yesus di situ? Saya blur banget, saya udah gak tahu. Cuma saya bisa rasakan damai waktu itu. Saya bisa rasakan saya tuh dilindungi dari kejadian itu.
Dari situ saya mulai ngalamin kesembuhan. Ternyata trauma-trauma ini ya, ini yang mengunci saya. Trauma-trauma ini yang mengunci saya sehingga apa? Saya nggak bisa tumbuh dewasa secara rohani. Ini beku di dalam. Kita kayak udah dewasa nih, udah 40 tahun. Tapi di hati kita masih ada anak kecil yang ketakutan. Ketakutan dan tidak merdeka. Makanya buku ini, aduh saudara, saya rekomen banget saudara. Baca buku ini. Di sini ada bab 5 dikatakan kita harus balik. Berani hadapi masa lalu kita. Balik ke masa lalu kita. Patahkan kekuatan dari masa lalu kita. Wah, saking pengennya sembuh saudara. Saya baca yang woman. Saudara. Ini lebih banyak lagi. Overfunction, overthinking. Ketakutan saya. Wah, semua di sini. 4 tahun saudara prosesnya. Yang saya bisa berdiri di mimbar bagi kesaksian. Saya bilang gila kasih karunia Tuhan luar biasa loh. Luar biasa kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Saudara juga perlu alami loh. Karena ada hal-hal yang membuat saudara tidak bisa merdeka dalam melayani Tuhan. Karena ada masa lalu saudara yang tanpa saudara sadar tuh mengunci. Seperti Pak Pastor bilang kan, kalau kamu punya masalah di rumahmu, sama orang tuamu, otoritasmu, kamu pasti punya masalah sama saya. Benar. Pasal itu cuma mencet doang, gak sengaja. Tapi kalian kena mentalnya. Kalian tersinggung. Kalian ngerasa, gue gak dihargai. Apa, gue udah begini bayar harga. Mana? Anak sulung yang terhilang. Anak sulung di dalam rumah bapaknya tapi terhilang. Bayangin saudara. Bukannya punya hati hubungan dekat sama bapaknya, seorang anak. Tapi mentalnya mental upahan. Makanya dia bilang kan, waktu anak bungsunya balik, sinis langsung dia. Wah, Bapak, aku gak pernah dirayain kayak gitu loh. Itu anakmu udah kurang ajar begini kok diterima. Aku gak pernah, kambing kecil aja gak pernah sama teman-temanku. Wah, aneh kan kayak gitu. Tapi saya salut loh sama bapaknya. Tetap disamperin keluar. Tetap diajak ngomong. Itu hati seorang gembala. Saya amazed. Tapi by the way ya saudara ya. Saya cerita gini, saya sudah rekonsiliasi sama papa saya. Jauh sebelum saya kenal ini. Waktu itu pastor bilang, kamu punya masalah sama orang tuamu. Datangi. Make schedule. Ketemu. Saya gemeter, saya bilang. Saya teks papi saya, Pak, aku mau ketemu dong. Saya janjian tempat parkir. Papa saya lagi pulang pelayanan, dia udah pendeta saudara. Pulang di tempat parkir, saya datangin dia. Gimana ya Tuhan ngomongnya ya? Berat nih kayaknya Tuhan. Saya ketemu dia, saya peluk dia. Saya bilang, Papa, maafin Sugi, Papa. Papa maafin Sugi. Sugi pahit sama Papa. Selama ini saya trauma. Papa marah-marah. Papa keras sama kita. Tapi saya mau datang, saya mau minta ampun. Maafin aku, Papa. Saya peluk beliau peluk saya. Rekonsiliasi terjadi. Tapi saudara, kekuatan masa lalu itu gak segampang itu. Walaupun saya sudah rekonsiliasi, traumanya masih ada di belakang. Dan saya baru ketemu disembuhkan tuh 4 tahun yang lalu. Berkat gembala-gembala wanita di tempat ini. Saya gak dikonseling sama laki-laki, sama perempuan. Dan saya ngucap syukur sekali. Saya bilang sama Cisara, kalau bukan Cisara nih yang waktu itu ambil waktu dengerin saya
Saya nggak di sini. Beliau punya sidik jarinya di saya. Hatinya ada. Saya mulai paham. Jadi gembala itu bukan soal kamu jago-jago, bikin strategi lagi, mimpin segala usaha kamu lakukan, tidak. Saudara mau tipsnya? Ini dari pengalaman pribadi saya. Di halaman 12. Bagaimana langkah kita untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan? Bagaimana langkah kita untuk menjadi seorang gembala? Ya, saya sadar saya nggak bisa dengan kekuatan saya sendiri. Saya butuh gembala yang agung. Siapa gembala agung kita, saudara? Tuhan Yesus, bukan kita. Bukan saya yang menanggung beban dari domba-domba. Bukan saya menanggung beban dari member-member. Bukan saya menanggung beban dari mama saya. Itu overfunction namanya. Kita harus tahu posisi kita. Keterbatasan kita itu di mana. So yang saya lakukan, saya mulai memahami. Saudara lihat ada slide nomor 14. Slide nomor 14 saudara. Coba lihat. Ini kayak gini nih, seperti ini. Firman Tuhan kan bilang. Di Matius 11 ayat 23-30 kan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mana slide-nya? Nih saudara. Saya membayangkan Yesus itu sapi gedenya kan, seniornya kan. Saya sapi juniornya. Nah, itu kuk tuh. Itu ada kayu di tengah-tengah. Ini kuk saudara. Ada kuk. Siapa yang pegang beban lebih besar? Sapi seniornya ya. Bukan sapi juniornya. Ya itu digambar di bawahnya tuh. Gembala agung. Baru di kanannya itu saya. Ini saya dapat gambarannya saudara. Bebannya ringan, kuknya enak. Ini yang saya dapat gambarannya. Jadi sekarang dengan kita masuk ke EHS ini gak ada yang kebetulan. Kita mau sehat secara emosi. Ya. Sambil kita berjalan. Tadi dulu. By the way, itu yang abu-abu tuh sapi apa kedelai ya? Kedelai lagi. Keledai ya? Hah? Kedelai ya? Keledai ya? Kok gak ada tanduknya ya? Iya. Saudara, kita bangkit. Mari kita bangkit. Sambil kita dalam proses kesembuhan masuk terus. Yesus itu gembala jiwa kita. Dia yang tahu apa kebutuhan kita. Dia tahu waktu saya trauma itu, dia tahu, dia ada di sana. Dia tahu bagaimana mengoperasi saya, masa lalu saya, saudara. Kita harus bangkit, jangan sampai apa yang disampaikan Leonard Ravenhill. Coba dibuka satu ini di slide nomor 21 ya. Waduh, ini udah setengah 12 saudaraku, maaf sekali ya. Tragedi terbesar. Gereja yang sakit di tengah-tengah dunia yang sekarat. Ini tragedi terbesar saudara. Gereja sakit, padahal kondisi dunia sekarat. Jadi maksud saya ada satu gambar lagi tuh, itu orang-orang berpesta tuh di atas, tapi saya gak ketemu gambarnya. Dia berpesta di atas kapal, sementara orang-orang tenggelam. Menggapai-gapai. Tolong selamatkan saya. Di atas dia pesta aja, dia gak peduli. Saudara, seringkali kita gitu loh. Banyak orang percaya itu dia kurang menyadari seberapa
beruntungnya dia, seberapa bersyukurnya dia. Saudara udah punya paspor ke surga. Saudara, nama saudara sudah ada di buku kehidupan. Mereka belum loh. Tapi saudara mau tetap bertahan dengan kondisi saudara yang sakit. Wah, itu bahaya. Makanya saya dapat gambar ini, wah ini benar banget. Kita harus sambil berjalan, tapi kita tidak lupakan amanat agung. Amanat agung itu harus jadi mendarah daging dalam kita. Amin, saudara. Saya nggak tahu nih mana yang mau di skip nih, banyak. Oke. 3 hal yang membuat kita sulit melangkah untuk bersaksi. Salah. Langkah kita untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Minta kepada Tuhan hati yang berbelas kasihan. Ini saudara, nah ini firman Tuhan. Ya, baca sama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini pertemuan terakhir. Pertemuan pertama semenjak Yesus mati di kayu salib. Dia bangkit. Ini pertemuan pertama lagi dengan Petrus. Petrus sudah merasa gagal. Petrus balik lagi mancing di dunia. Aduh, Tuhan panggil dia jadi apa? Penjala manusia. Aduh, urusan penjala manusia, udah gue gak mau tahu lagi. Lebih baik gue sibuk di dunia. Dia balik lagi mancing. Dan gak dapat apa-apa. Waktu Yesus datang, tebarkan jalamu. Dapat sampai koyak. Sampai mereka bersujud gak bisa ngomong lagi. Ini Tuhan, ini Tuhan. Yesus panggil dia. Fotonya, coba fotonya. Dibilang, ayo sarapan. Yesus bilang, ayo sarapan. Firman ini ada 2 pesan loh saudara. Pertama, restorasi. Kedua, baru panggilan. Waktu Petrus diminta makan di depan situ. Saudara tahu ya, Petrus itu nyangkal Yesus berapa kali? 3 kali loh saudara. Waktu lagi berdiang tuh lagi panas-panasin api itu. Dibilang, oh itu, kamu kan anaknya, kamu kan muridnya itu Tuhan Yesus itu kan. Kamu kan orang Galilea, oh bukan, saya sumpah saya gak kenal dia. Dia sangkal sampai yang ketiga kali ayam berkokok. Baru dia sedih hatinya, iya kan. Tahu gak saudara, waktu di hadapan Tuhan Yesus tuh suruh makan. Yesus juga tanya 3 kali loh. Detail sekali. Dia tanya detail, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Petrus apakah engkau mengasihi aku? Dan sequelnya sama. Petrus nyangkal Yesus kan di depan api kan. Di depan api. Ini di depan api juga. Api. Yesus bawa dia ke masa lalu dia. Bawa ke tempat posisi di mana dia ngerasa gagal. Di mana dia ngerasa hancur. Bawa di mana posisi Petrus merasakan dia udah
tidak lagi berguna, berharga lagi buat Tuhan. Dia udah nyerah sama dirinya, saudara. Sementara Yudas gantung diri. Dia pun terpukul. Dia menyakiti hati Tuhan. Tapi Yesus dengan kasihnya, hati seorang gembala, dia datang. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Sekali lagi ditanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia udah gak bisa jawab. Dia ingat kejadian di mana dia mengecewakan Tuhan. Dia ingat betapa sakitnya dia sebagai seorang murid yang sudah berjalan bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajak dia, ayo Petrus, ayo melangkah dengan iman. Jalan di atas air, tenggelam. Yesus rescue dia. 3,5 tahun sama-sama. Tapi Petrus gagal, dia takut. Dia takut, saudara. Dia takut. Dia lari. Dia tidak berani hadapin ketakutannya. Dia udah gak bisa ngomong, Dia cuma tertunduk, dia bilang, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu. Kau tahu. Kau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Hancur saudara hatinya. Hancur. Tapi di situ dia mengalami restorasi. Tuhan pulihkan dia. Setelah itu baru Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah firman ini berbicara kepada saudara? Apakah saudara di sini juga ada yang merasa sudah gagal, sudah gak ada, sudah tawar hati sekali. Sudah gak ada gairah lagi sama Tuhan. Maukah saudara sembuh? Ada kisah di Yohanes 5 ayat 5 dan 6 tuh. Di kolam Bethesda. Ada seorang laki-laki 38 tahun. Dia ada di dekat kolam. Jadi kalau kolam itu goyang, siapa duluan yang nyemplung, ada malaikat. Yang nyemplung di kolam itu dia sembuh. Tapi ini pria 38 tahun. Dia duduk terus di situ. Dia duduk terus. Saya bilang 38 tahun, kamu ngapain aja? Emang sejauh apa kolam itu dari dirimu? Kamu gak bisa setiap tahun maju aja 30 cm. 30 cm. 30 cm udah di pinggir sungai, di pinggir kolamnya. Tinggal nyemplung. Tapi 38 tahun. Dia nyaman dalam penderitaannya saudara. Dia nyaman. Dia tidak mau melangkah. Apakah demikian dengan kita? Kita nyaman dengan penderitaan kita? Sementara Yesus mau datang sembuhkan. Dia penyelamat jiwa kita. Dia mau sembuhkan setiap luka hati kita. Saudara mau terima tantangan ini? Kita tundukkan kepala. Bapa, biar firman-Mu Tuhan tertanam dengan lemah lembut di dalam hati jemaat-Mu Tuhan. Engkau tahu kami mengasihi Engkau. Engkau pun mengasihi kami. Kau yang terlebih dahulu mencintai kami. Kau yang terlebih dahulu mau mati buat kami. Terima kasih Tuhan buat kami melihat seperti Engkau melihat. Berikan kami hati seperti hati-Mu. Agar keluarga kami dapat merasakan terang dan garam. Tanpa garam dunia ini akan membusuk Tuhan. Tanpa terang dunia ini akan gelap.
Terima kasih untuk identitas-Mu yang Kau taruh dalam kami. Kamilah garam, kamilah terang dunia. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi, Kau akan pakai kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Saudara, angkat kedua tangan saudara, kita akan pulang. Kita akan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan berkata, amin.